Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari SMA Negeri 1 Cilangsi, Kabupaten Bogor. Saya CGB Angkatan yang ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1-3. Pada modul ini kita mempelajari tentang prakarsa perubahan yang disampaikan dalam Bagja. Bagja adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali dikenalkan oleh Coperider ke dalam langkah 4D, yaitu Discovery, Dream, Design, Deliver oleh Coperider dan Whitney tahun 2005. Yang kemudian dalam praktek-praktek selanjutnya, tahapan discovery dipecahkan menjadi define dan discovery oleh Coperider pada tahun 2008. Tahapan-tahapan yang ada Bagja terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah B. B yang berarti buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini merumuskan pertanyaan bagaimana menentuan arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diidamkan. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga adalah G. Gali mimpi atau dream. Pada tahapan ini Bapak Ibu dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal yang akan diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Tahapan 4 adalah J. Jabarkan rencana, desain. Di sini Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting apa yang diperlukan dilakukan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Dan terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Di bagian ini, Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak nanti untuk ikut dalam terlibat, bagaimana strateginya, aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi yang disampaikan oleh guru penggerak adalah unggul dalam prestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Tahapan Bagja yang dicapai adalah yang pertama, dalam hal ini merumuskan prakarsa perubahan dari visi, yang yaitu mengembangkan peserta didik yang cerdas, kreatif, berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tindakan yang bisa dilakukan dari hal itu adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menciptakan suasana pembelajaran yang aman, yang nyaman bagi peserta didik, dan menggali potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara menumbuhkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berwawasan lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan cara meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik masing-masing. Yang kedua adalah menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri dan kreatif. Yang kedua adalah tahap ambil pelajaran. Pertanyaan yang timbul adalah tindakan apa yang dilakukan agar peserta didik cerdas,
kreatif, dan berwawasan lingkungan. Maka yang dilakukan tindakannya adalah mencari figur guru yang pernah berhasil membimbing peserta didik agar mencapai keberhasilan atau berprestasi. Yang kedua, pertanyaan yang muncul adalah aktivitas apa saja yang dapat sebagai langkah untuk memantik dalam peningkatan kecerdasan, kreativitas peserta didik. Dan yang pertanyaan ketiga, apa saja daya dukung yang dapat tersedia? Tindakan yang dilakukan adalah dengan membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait. Yang ketiga adalah membuat daftar warga sekolah yang dapat dijadikan sebagai sosok teladan dan berprestasi dalam cerdas dan kreatif. Yang keempat, mencari relasi tentang pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan yang upaya yang bisa saya bayangkan jika membentuk peserta didik yang cerdas, kreatif, dan berwawasan lingkungan? Dan yang kedua, seperti apa pembelajaran yang menyenangkan dan membentuk kecerdasan serta keaktifan dari peserta didik? Yang ketiga adalah apa dampak positif jika pembelajaran terpusat pada peserta didik dapat berjalan dengan baik? Maka tindakan yang bisa dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Bisa mendatangkan tokoh ahli untuk menyampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada peserta didik, kreatif, dan menggunakan media yang ada dan inovatif. Bisa menggunakan media digital dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga terbentuk profil pelajar Pancasila. J adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, berapa lama untuk mencapai peningkatan kecerdasan dan kreativitas peserta didik. 3. Apa yang bisa mendukung usaha pencapaian peserta didik yang berwawasan lingkungan dan bagaimana mengukur kemajuan yang telah dicapai. Tindakan yang dilakukan adalah merencanakan kegiatan yang dapat mendukung pembelajaran, kecerdasan, kreativitas peserta didik. 2. Dimulai secepatnya sejak program ini disepakati dan ikut aktif dalam membimbing peserta didik, mengikuti perlombaan-perlombaan di luar sekolah, serta membuat target capaian peningkatan kecerdasan, kreativitas yang berwawasan lingkungan, dan membuat tabel penilaian atau pencapaian peserta didik secara berkala. Tahapan terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau serta dalam perjalanan prakarsa perubahan di sekolah? Dan siapa saja yang dapat mengevaluasi
sejauh mana pencapaian prakarsa perubahan di sekolah tersebut, serta kapan waktu pembelajaran sehingga pencapaian visi oleh perubahan bisa dimulai. Tindakan yang bisa dilakukan adalah 1. Mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian prakarsa perubahan di sekolah, melaksanakan refleksi terhadap apa yang telah dicapai tiap bulan maupun tiap semester. Yang ketiga, melibatkan lingkungan sekolah, bisa orang tua, komite, dan juga masyarakat untuk mendukung pencapaian prakarsa perubahan di sekolah. Yang terakhir, kegiatan ini bisa dimulai secepatnya sejak program ini ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi kontekstual modul 1-3 tentang prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.